يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah ini adalah pertemuan sekian dari kitab atau pengkajian kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Kita pernah mengkhatamkan satu kitab akhlak atau adab harian muslim, dan di antara pembahasan di situ yaitu adab majelis ilmu. Itu ada poin-poin yang telah kita jelaskan, dan kita itu datang ke majelis ilmu niatan kan buat mengamalkan. Namun di majelis ini sekarang yang mengamalkan cuman satu atau dua orang. Sisanya itu entah lupa atau karena nggak pernah dinasihatin lagi atau diingatkan. Kira-kira apa yang tidak antum amalkan jemaah? Yang mana kalau tiga mengamalkan? Ya. Kira-kira nasihat apa yang ketiga itu kita pelajari untuk kita amalkan kira-kira, Pak? Di sini hal yang perlu diperhatikan nih di Jemaah Masjid Umar bin Khattab. Kita kajian tiap Sabtu, ada 2 pekan sekali. Ya. Apa di antara adab dalam menuntut ilmu yang Anda sendiri sungkan untuk ngingetin setiap di majelis ini? Sungkan karena banyak dari jemaah itu usia melampaui Anda jauh. Ya, tetapi ilmu ini pentingnya apa terus kalau enggak kita amalkan? Gitu kan? Terus buat apa kita ke kajian demi kajian belajar? Kalau kita sendiri rutin ngaji tapi di pengajian aja enggak kita amalin gitu loh. Apa kira-kira jemaah? Ana seolah-olah musuh antum. Jadi lebih jauh, lebih menyenangkan buat antum. Gak seandainya apa yang menghalangi antum untuk berdekatan? Duduk di sini kosong, full. Kosong. Apa yang menghalangi ya? Anda nggak bisa nyuruh orang-orang yang sudah dewasa yang jauh di atas Anda usianya. Seandainya antum mencari ridha Allah akan mudah melakukan ini. Tapi seandainya antum melihat diri antum yang mungkin sudah berusia atau bagaimana, susah.
berat. Ada sisi takabur, kesombongan, bukan hanya sombong, tapi sombong terhadap ilmu nggak dapat, makanya nggak diamalkan. Ya, seandainya anda diam terus seperti ini, berarti anda nggak sayang sama antum jemaah. Kalau anda diamin terus, anda nggak sayang sama antum. Tapi karena anda sayang pada antum dan anda sayangi ilmu kita, ini harus diingatkan, bukan hanya terhadap anda. Dahulu ketika kita mempelajari kitab tersebut, Adab Harian Muslim di masalah menuntut ilmu, itu langsung alhamdulillah pada berlomba untuk mendekat. Itu mendekat bukan karena supaya antum menghormati anda pribadi, bukan. Tapi itu adalah adabnya penuntut ilmu. Itu adalah adabnya penuntut ilmu. Dan adab itu tidak hanya harus dilakukan hanya anak muda saja. Siapapun yang merasa nuntut ilmu, beradablah. Namun jika memang bukan ilmu yang dicari, nggak punya adab nggak apa-apa. Ya. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat ilmu itu berkah. Kalau misalnya, misal ada ke majelis ini niatan hanya untuk mencari uang, misal, resiko kesehatan kesini dan pulang itu lebih besar daripada uang yang didapatkan, beneran. Ya, karena anda pulang malam, kena angin malam dan masih jauh perjalanan dan anda capek juga. Sore anda juga kajian tadi. Tadi ini sudah sisa tenaga nih. Dan besok pagi subuh masih kajian. Kalau kita memang mencari dunia, uang, hanya kebersamaan belaka, atau mungkin makanan, atau nasi bungkus, atau berkat, atau apa itu kita nggak nyari ilmu, teman-teman jemaah. Kita nggak nyari ilmu. Dan untuk mengamalkan ilmu, yang membuatnya ringan adalah melepas ego, takabur, ujub, sehingga gampang untuk mengamalkan ilmu. Makanya kata para ulama, mimani la yata'allaman. Dua mim yang tidak belajar. Dua mim yang tidak belajar. Pertama mustakbir, sombong. Kedua mustahi, pemalu. Imma antum menjauh karena sombong, imma antum menjauh karena malu. Dua-duanya sama-sama tidak menuntut ilmu. Imma antum jauh karena sombong, imma antum jauh karena malu. Dua-duanya sama-sama tidak menuntut ilmu. Maka jika ingin betul-betul tawadhu', belajarlah mengamalkan ilmu. Bukan cuma hadir, nyimak, tapi amalkan apa yang telah kita pelajari. Dan ini nasihat. Ya, seandainya ilmu itu diukur oleh usia dan adab itu hanya terbatas pada usia belia, ana nggak bakal nasihat ini karena jemaah sekalian itu jauh lebih senior daripada ana. Tapi ini adalah rumah Allah dan ini majelis ilmu. Maka di sini tidak ada kenal usia untuk masalah nasihat dan juga pengamalan. Semua dari lisan, dari ucapan lisan dan anggota dan perbuatan anggota tubuh itu dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya begitu. Ini nasihat. Nanti untuk majelis berikutnya, untuk ustadz lainnya, tolong bantulah diri masing-masing untuk betul-betul memperhatikan akhlak dalam menuntut ilmu. Kemudian juga kadang-kadang kita udah buka majelis, masih ada beberapa yang ngobrol. Dan itu biasanya ajaibnya orang tua. Anak itu gimana mau negur? Serba salah, Pak. Mau negur ini orang tua kita gitu. Tapi mau diamin tuman gitu bahasa Jawanya. Lah terus gimana dong? Nah, serba salah. Dan itu menginfluence untuk beberapa jemaah yang pengen fokus. Ya. Ini ada di majelis di Masjid Umar bin Khattab. Dan qaddarallah atau mungkin alhamdulillah, ana bukan termasuk yang bisa diam begitu saja Pak untuk hal-hal ini. Akan ada waktunya seperti sekarang ana menasihati jemaah. Tapi enggak selalu. Cuma ana nasihatin supaya beban ini lebih ringan dan tidak disimpan dan dipendam. Begitu. Dan juga untuk kebaikan bersama. Makanya majelis ini ada di setiap pekan dengan ustadz lain juga mungkin hari Ahad kalau nggak salah juga ada Sabtu subuh. Kalau
jemaah gini-gini terus sikapnya terhadap majelis ilmu atau ustadznya atau gurunya, ini mana pengamalannya? Jangan karena mungkin ustadznya mungkin muda atau jauh lebih muda kemudian ngapain juga dideketin. Enggak, ini bukan karena ana siapa, wallah. Tapi inilah akhlak yang pernah kita ajarkan dan pernah antum pada lombakan di sini jemaah. Maka ana kangen masa-masa itu, mungkin tahun lalu ya. Itu yang bisa ana sampaikan ya jemaah sekalian rahimakumullah. Kalau antum melihat ada sisi kebencian dari ana nyatakan ana enggak membenci sama sekali satu orang pun dari antum, wallahi. Tetapi ana justru mencintai umumnya dari jemaah. Dan ini nasihat yang semua di sini orang tua tahu bahwasanya kadang kita ngomelin anak atau ngomelin murid bukan karena benci, tapi karena pengen pada sama-sama baik gitu. Baik, kita lanjut ke bab yang akan kita bahas di malam hari ini insyaallah. Bab la yuhibbu aliyan illa mu'minun wa la yubghiduhu illa munafiqun. Bab tidaklah mencintai Ali radhiyallahu anhu kecuali dia orang beriman dan tidaklah membencinya kecuali dia adalah munafik. Di sini masalah berkaitan dengan cinta kepada Ali bin Abi Thalib atau benci kepada Ali bin Abi Thalib. Hadisnya an Zir bin Hubais qala Ali bin Abi Thalib, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, walladzi falaqal habbata wa bara'an nasamah, demi zat yang membelah biji dan menciptakan jiwa. Innahu la'ahdun nabiyyil ummi sallallahu alaihi wasallam ilayya an la yuhibbani illa mu'minun wa la yubghidani illa munafiqun. Demi zat, yaitu demi Allah azza wa jalla, sesungguhnya janji Nabi kepadaku adalah tidaklah ada yang mencintaiku kecuali pasti dia seorang yang beriman, dan tidaklah ada yang membenciku melainkan dia seorang munafik. Ini kaitannya dengan cinta dan benci. Dan ternyata masalah cinta dan benci itu ada kaitannya jemaah dengan iman. Ada kaitannya dengan iman. Nah, ini perlu sekali diperhatikan karena banyak orang menganggap bahwasanya iman itu ya hanya suatu pengetahuan atau suatu amalan. Masalah cinta, benci, wala, bara, masalah sayang sama orang, masalah itu enggak ada kaitan dengan iman. Malah justru itu kaitannya sangat erat dengan iman. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan walladzi falaqal habbata wa bara'an nasmah. Di sini yaitu demi Allah maksudnya, ya, demi Allah. Innahu la'ahdun Nabi SAW, ya, janji Nabi SAW kepada saya. Janji Nabi SAW kepada saya yaitu suatu perkara ilayya, kepada saya suatu perkara, an la yuhibbani illa mu'min. Tidaklah ada yang mencintaiku, kata Ali bin Abi Thalib, kecuali orang beriman. Kecuali orang beriman, yaitu orang beriman yang khalisul iman minan nifaq, yang murni beriman tanpa ada kemunafikan. Maksudnya kemunafikan dari segi akidah, ya. Dan dikatakan oleh para ulama, yaitu diantaranya As-Sindi dalam syarahnya, wal muradu bihubbihi al-hubbul laiqu bihi. Yang dimaksud dari mencintai Ali di sini adalah mencintai dengan cinta yang layak, cinta yang relevan kepada Ali bin Abi Thalib. La ala wajhil ifrat, tidak dalam rangka sikap berlebihan dalam mencintai Ali. Karena ada kubu ekstrim dari segi cinta, ekstrim dari segi benci. Ekstrim dari segi cinta terhadap Ali itu orang-orang Syiah. Ekstrim dari segi benci kepada Ali orang-orang Khawarij, bahkan sampai mengkafirkannya. Ahlus Sunnah di tengahnya, mencintai Ali dengan kecintaan yang sangat terhadap seorang sahabat Nabi, bahkan termasuk Ahlul Bait, tetapi tidak sampai derajat ghulu dan ifrat, berlebihan. Maka dikatakan oleh As-Sindi rahimahullah, fa innal khuruja 'anil haddi ghairu matluba.
Keluar dari batasan itu tidak diminta dalam syariat. Sesuatu yang sudah ada batasannya terus kita lompatin, itu sesuatu yang terlarang berarti. Walaysa min alamatil iman, dan bukan termasuk tanda-tanda keimanan. Orang yang berlebihan dalam mencintai Ali bin Abi Thalib itu dia tidak dinyatakan beriman dengan tanda-tanda itu, enggak. Dengan cinta berlebihan sampai menganggap Ali itu ya bisa mentaskhir atau mengatur semesta dan semisalnya. Ya, atau menyatakan ada di antara sekte Syiah, enggak semuanya, di antaranya ada yang menyatakan bahwasanya malaikat Jibril itu dulu salah dalam ngasih wahyu. Harusnya ke Ali bin Abi Thalib tapi nyasar atau salah ke Nabi Muhammad. Harusnya ke Ali. Subhanallah. Itu ada beberapa sekte dari sekte Syiah. Ya, saking Ali itu, jadi mereka tuh ada yang mentafdil, menganggap Ali itu lebih afdal daripada Abu Bakar bin Abu Bakar. Nah, ada di antara mereka yang menganggap Ali itu lebih afdal daripada Abu Bakar, serta Abu Bakar itu kafir, Umar itu kafir, Utsman itu kafir. Ini Syiah Rafidah Itsna Asyariyah yang ada di Iran. Ya ikhwan, kalau misalnya antum melihat sekarang bagaimana perpolitikan dan juga serangan, ya perseteruan antara Iran, Israel, Lebanon, ya Iran, Palestina, Israel, Lebanon, Suriah dan semisalnya dari area-area seperti itu kompleks urusannya, bukan masalah urusan Iran versus Palestina selesai. Enggak, kok lebih kompleks. Pada hakikatnya jemaah, itu bukan semata-mata ingin meraih Baitul Maqdis. Itu bukan goal paling mentoknya mereka jemaah, bukan. Sebenarnya mereka itu ingin menghancurkan Islam dari Yahudi, dan Iran pun ingin menyerang suatu saat apa? Ka'bah. Sebenarnya itu goalnya, ujungnya. Jadi kita jangan terpedaya dengan skenario peperangan Iran versus Israel. Jangan terpedaya dengan itu. Kalau di dunia perpolitikan negeri sini aja, antum kadang mewanti-wanti putra-putri antum agar jangan mudah terpedaya dengan politician, karena mereka itu ngomongnya di publik seperti ini, hakikatnya jabat tangan di balik layar. Pun begitu dengan skala yang lebih masif lagi jemaah. Kalau skala dalam negeri aja kayak gitu, bahkan skala RT aja bisa palsu. Apalagi yang skala internasional, mancanegara, yang Middle East, yang ini adalah apa ya? Justru menjadi bahan gorengan banyak pihak. Ya. Dan itu bukan hanya masalah gold glory gospel jemaah. Bukan. Indonesia ini memang juga sedang digodok untuk gold glory dan gospel versi kedua setelah Belanda dulu. Sekarang lagi digodok nih, naudzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga kita semua dan kaum muslimin di Indonesia. Tapi mereka lebih masif daripada itu. Karena goldnya itu di Timur Tengah juga banyak dari minyak dan seterusnya. Glory kalau misalnya udah menguasai Timur Tengah, maka menguasai segala konflik, maka bisa mengatur. Gospel dari segi agama juga sebenarnya jemaah. Bahkan ini yang perlu kita perhatikan lebih. Orang-orang Palestina dari dulu ditindas, coba udah berapa puluh tahun, sampai sekarang kok nggak habis-habis. Ini kuasa Allah Ta'ala dan juga kesabaran saudara-saudara kita di sana. Kemudian, apakah kalau Palestina sudah dijajah misal oleh Israel, atau misalnya Israel dikalahkan oleh Iran misalnya, orang-orang Syiah ini, apakah akan lebih baik urusannya? La. Enggak. And you never trust Syiah. Never trust Syiah. Jangan pernah mempercayai dua ini, Yahudi dan Syiah. Enggak bisa dipercaya. Yahudi dikenal sebagai khawnatul uhud, yaitu kalangan yang dari dulu sampai sekarang selalu mereka melanggar agreement. Perjanjian itu selalu mereka khianati dari dulu, dari zaman Bani Israel. Track record mereka itu sudah ada catatannya di Al-Quran jemaah. Bagaimana pengkhianatan mereka orang-orang Yahudi itu. Itu sudah masyhur, populer. Syiah juga memiliki catatan tersendiri dalam masalah pengkhianatan.
ketika para pengkhianat sedang berseteru dengan para pengkhianat, maka ini adalah skenario. Kalau kita kemudian mudah diperdaya dengan para pengkhianat ini, ya subhanallah, kita berarti lemah dong pikirannya. Ya, sebegitu poloskah kita kemudian menganggap Iran ini pembela Islam? La, jemaah. Ya, dan seterusnya. Tapi ala kulli hal, kaum muslimin di Palestina, semoga Allah jaga mereka, dan juga di Timur Tengah, dan juga beberapa orang-orang baik yang memang ada niatan baik untuk memperjuangkan Islam walaupun ada cara salahnya, semoga Allah Ta'ala memperbaiki kondisi mereka. Ala kulli hal, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada dua kubu yang bertentangan secara ekstrim dalam cinta dan benci kepadanya radhiyallahu anhu. Dalam cinta kepadanya Ali bin Abi Thalib, yaitu Syiah Rafidah, dan juga cinta kepada keturunannya Al-Hasan bin Ali dan Al-Husain bin Ali. Al-Husain bin Ali putranya Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah SAW, yang didewakan dan diagung-agungkan oleh orang-orang Syiah juga. Dan Husain ini kemudian beberapa dari orang-orang kalangan di Indonesia yang dekat dengan Sufi atau Sufi Tulen, itu kemudian mereka juga ikut-ikutan kadang-kadang dengan perayaan Karbala atau semisalnya, yang mereka memperingati kematian Al-Husain bin Ali. Artinya influence Syiah itu masuknya lewat mana? Lewat Sufi. Karena ada kedekatan di situ dari segi apa? Cinta. Kalau antum perhatikan tasawuf atau Sufi itu lebih menonjol di masalah al-hub, cinta, dan fanatisme juga. Antum bisa ngelihat itu terlihat jelas. Kecintaan mereka kepada Nabi SAW kadang melampaui hadis-hadis Nabi sekalipun, sehingga mereka tidak segan untuk berbuat bid'ah, melampaui apa yang tidak pernah Rasulullah dan para sahabat lakukan, saking dengan alasan cintanya mereka kepada Rasulullah SAW. Maka ini satu term dengan Syiah. Makanya Syiah itu bisa masuk ke Indonesia lewat mana? Jalur Sufi. Nggak bisa lewat jalur Wahabi, bertentangan. Nggak bisa lewat jalur yang lainnya, bertentangan. Nggak bisa lewat jalur Ikhwan Muslimin juga, nggak bisa, nggak masuk. Bisa lewat jalur apa? Sama-sama cinta dan fanatik kepada Ahlul Bait misalnya, maka masuk itu. Ya. Makanya sebagian ada yang mengatakan ada Syiah itu dengan baju baru. Ada baju yaitu susi, ada baju susu atau sisu. Ya, susi yaitu sunnah tapi Syiah. Ada sisu yaitu Syiah tapi sufi. Ah, itu macam-macam. Ya. Itu menjangkiti juga orang banyak di Jawa Tengah, terutama Jawa Timur. Dan kalau antum lihat juga orang-orang Iran, ya dulu kita mungkin melihat orang Iran, kita kira Islam. Kita nggak ngerti dulu sunnah atau sunni atau syi'i. Ya. Dulu ketika misal Iran ada di Piala Dunia misalnya, kita dukung karena Muslim bagi kita, Muslim Syiah. Ya kita dulu juga nggak ngerti Syiah. Namanya namanya bagus gitu, nama-nama Muslim gitu. Tapi ternyata mereka paling anti terhadap sunnah jemaah, paling sunni terhadap sunni paling anti. Sampai ada ibu kota mereka Iran, Teheran. Teheran itu bahasa Arab Tahran. Artinya apa? Suci, taharah, Tahran, suci. Dan yang ajaibnya adalah Tahran atau Teheran satu-satunya kota besar di Indonesia yang tidak ada masjid sunni sama sekali. Suci dari masjid sunni. Semua masjid yang ada di kota Teheran ini semuanya masjid yang murni Syiah. Begitu jemaah sekalian. Itulah mereka yang bersikap ghulu dan berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib. Maka cinta yang dimaksud di sinilah tidak ada yang mencintaiku melainkan mukmin, yaitu mencintai Ali bin Abi Thalib dengan cinta yang sewajarnya, sebagaimana cinta kepada sahabat yang mulia dengan keagungannya masing-masing. Bukan cinta yang berlebihan sampai mengagungkan, mendewakan dan mengangkat Ali di atas derajat aslinya. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, atau dikatakan kembali oleh As-Sindi rahimahullah, walaysa min alamatil iman, yaitu cinta yang berlebihan kepada Ali bukan termasuk tanda-tanda keimanan, bal qad yuaddi ilal kufri wat tughyan, malah kadang
menjurus kepada kekufuran dan sikap yaitu taghut, melampaui batasan Islam. Fa inna qauman qad kharaju 'anil iman bil ifrati fi hubbi Isa alaihissalam. Ada suatu kaum yang telah keluar dari iman gara-gara berlebihan dalam mencintai Nabi Isa alaihissalam. Siapa mereka? Nasrani. Cinta mereka kepada Nabi Isa itu sampai level penyembahan. Begitu pula banyak beberapa orang ini cinta kepada Ali sampai level penyembahan. Nauzubillah min dzalik. Jadi cinta yang dimaksud di sini cinta yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan kenyataannya tanpa dilebih-lebihkan atau dikurangi. Ya. Wala yubghiduni illa munafiq. Dan tidak ada yang membenciku, kata Ali bin Abi Thalib, kecuali orang munafik. Kecuali orang yang munafik baru membenci Ali bin Abi Thalib. Dan maksud dari membenci di sini yaitu membenci dari segi keagamaannya Ali bin Abi Thalib. Adapun kebencian kepada seorang sahabat atau kepada orang soleh dengan sebab perkara duniawi yang itu ada kaitannya dengan tabiat manusiawi, maka ini tidak ada kaitannya hadis ini. Ini bukan kemunafikan. Bedakan ini. Barang siapa yang membenciku, yaitu membenci Ali bin Abi Thalib, maka dia munafik. Kebencian yang dimaksud adalah kebencian terhadap masalah keagamaannya Ali bin Abi Thalib. Bukan kebencian dalam artian atau kebencian di perkara duniawi manusiawi. Anak kasih contoh dulu kepada antum jemaah. Al-Abbas ni anaknya Abdul Muttalib. Anaknya Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Pamannya Ali bin Abi Thalib. Mamanya Ali. Karena kan ada Ali bin Abi Thalib. Abdul Thalib anaknya Abdul Muttalib. Al-Abbas anaknya Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib di dalam suatu riwayat mencaci dan mencerca Ali bin Abi Thalib. Asyadda sabbin, yaitu dengan cacian yang keras. Dengan sebab apa? Dengan sebab ma jara bainahuma min at-ta'amul fi majlis Umar. Disebabkan percekcokan antara Abbas dengan Ali bin Abi Thalib di majlis Umar bin Al-Khattab. Ya. Dan ini dihikayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sampai Abbas berkata begini. Abbas bilang begini. Abbas ini bapaknya Ibnu Abbas, bapaknya Abdullah bin Abbas. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika itu Umar yang memerintah ketika itu. Ya Amirul Mukminin, iqdi baini wa baina hadzal kadhibil athimil ghadir al kha'in. Wahai Umar, Amirul Mukminin, tolong berikan keputusan, engkau sebagai hakim, berikan keputusan antara diri saya dengan si pendusta, si pendosa, si pengkhianat dan pengingkar janji ini. Digituin sama Abbas, ponakannya sendiri digituin. Ali bin Abi Thalib. Hadis Nabi tadi gimana jemaah? Wala yubghiduni illa munafiq. Dan tidak ada yang membenciku kecuali munafik. Taib. Sekian Al-Abbas mengatakan kalimat-kalimat cacian. Ya Amirul Mukminin, iqdi baini wa baina hadzal kadhib al-athim al-ghadir. Kemudian apa kalimat terakhir beliau? Al-kha'in. Wahai Amirul Mukminin Umar Khattab, putuskanlah keputusan antara diri saya dengan si pendusta ini yang dia pendosa, pengingkar janji dan pengkhianat. Subhanallah. Ponakan digituin. Taib, apakah ini menjadikan Abbas berarti munafik? La. Kenapa begitu? Karena perkara Al-Abbas dengan Ali bin Abi Thalib bukan Abbas itu membenci keagamannya Ali bin Abi Thalib atau keimanannya, bukan. Tapi mungkin ada misunderstanding akan suatu muamalah. Yang mana hal seperti ini kata para ulama, falam yanqus dzalika min imanihi radhiyallahu anhu. Ini tidak mengurangi imannya Al-Abbas sama sekali.
Ya. Begini jemaah sekalian rahimakumullah. Ada faedah juga dari riwayat ini. Dan ini lembut sekali namun berbahaya. Bedakan antara orang yang mencaci antum karena keagamaan antum dengan orang yang mencaci antum karena punya masalah muamalah sama antum. Gimana, bisa bedain enggak? Kev, gimana contohnya jemaah? Orang yang menghina, mencaci antum karena antum mengikuti sunnah ini dengan orang yang mencaci antum karena masalah dunia. Maksudnya masalah tabiat manusiawi lah. Gimana? Antum lewat jenggotan, antum dijek-jek kayak kambing lah, kayak inilah, kayak itu dijek-jek. Subhanallah. Dan ini mungkin karena kejahilan. Ini mencaci antum karena keagamaan yang antum bawa. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Menghina orang yang pakai hijab. Dulu yang pakai cadar itu dibilang ninja oleh orang-orang dulu. Sekarang mah bertebaran banyak, alhamdulillah. Mencaci karena apa? Agama yang dipakai. Tapi itu rata-rata karena jahil. Dan itu berbahaya, berbahaya. Tapi ada yang mencaci antum karena perkara tabiat duniawi. Misal, lagi macet, antum nyenggol motor di dekat antum. Sret gitu, kena dia. Terus besetnya hilang, besetnya kelihatan. Marah dia. Wah, dasar pakai mata lo. Wah, mata lo kemana sih? Picok ya gitu dan seterusnya. Antum jenggotan, cingkrangan, top pecian. Apakah boleh antum bilang tidaklah ada yang membenci seorang salafi kecuali dia munafik? Gimana? Enggak bisa kayak gitulah. Antum merekomendasikan diri antum. Dia urusan dia itu bukan karena antum salafi, antum ikhwani, antum jenggotan, bukan karena itu. Karena antum ngebeset motornya dia. Dan dia marah kayak gitu, ya wajar gak wajar gitu loh. Kalau bisa kan tahan diri, jangan marah. Tapi ini marahnya dia, walaupun mungkin salah dia juga marah seburuk itu kalimatnya. Bukan karena membenci Islamnya kita, bukan. Ini harus dibedakan. Ya. Kadang ketika kita berseteru sama orang, kemudian orang itu karena keselnya sama kita sampai menyerempet ke masalah-masalah keagamaan kita. Itu jangan langsung divonis bahwasanya dia itu munafik. Karena orang ketika emosi itu kadang-kadang kalimat yang keluar itu enggak pakai akal dia. Nanti ketika udah kapan waktu baru nyadar, astagfirullah saya kok sampai segitunya gitu. Ya. Sebagaimana lihat di sini lihat. Abbas mencaci Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali ini sahabat Nabi dijamin masuk surga. Wahai Umar Amirul Mukminin, putuskanlah keputusan buat saya dengan si pendusta ini. Ini kan emosi. Tapi ternyata itu tidak mengurangi keimanan Al-Abbas radhiyallahu anhu. Anak-anak belum bisa menjelaskan lebih lanjut tentang hadis yang tadi. Tapi ala kulli hal, kata Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab Al-Mufhim Syarah Sahih Muslim, man ahabba aliyan li sabiqatihi fil Islam wa qidamihi fil iman wa 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li makanatihi min Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qarabatihi wa musaharatihi wa ilmihi wa fadailihi kana dzalika minhu dalilan qati'an ala sihhati imanihi wa yaqinihi. Barang siapa yang mencintai Ali bin Abi Thalib karena dia termasuk orang terawal masuk Islam dari kalangan anak muda, karena dia termasuk orang yang paling awal dari urusan iman, karena dia punya posisi di keluarga Nabi SAW, beliau kerabatnya, besannya, mantunya, karena keilmuannya, karena keutamaannya, ini menjadi dalil yang jelas akan sehatnya iman dan keyakinan iman kita. Kalau kita mencintai beliau karena itu, dan cintailah seluruh sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya. Wa man abghadahu li syai'in min dzalika kana 'ala aqs. Dan siapa yang membenci Ali bin Abi Thalib karena hal-hal tadi, karena Ali bin Abi Thalib itu paling awal masuk Islam, karena Ali bin Abi Thalib punya posisi dekat Nabi, karena itu maka dia termasuk munafik. Itu yang dimaksud dalam hadis Nabi, dalam hadis ini, yaitu kata Ali bin Abi Thalib, man ahabbani fahuwa mu'min.
la yuhibbuni illa huwa mu'min, yaitu tidak ada yang mencintaiku kecuali dia beriman, dan tidak ada yang membenciku kecuali dia munafik. Dan ini merupakan apa? Bukti fadilahnya Ali bin Abi Thalib. Sebabnya yaitu as-sabq ilal Islam. Termasuk orang-orang pertama masuk Islam. As-sabiqunal awwalun, itu termasuk orang-orang pertama masuk Islam. Itu ada fadilah tersendiri. Ya. Tapi ingat, bedakan antara lebih dulu masuk Islam di zaman Nabi dengan lebih dulu ngaji sunnah di zaman sekarang. Lebih dulu ngaji sunnah itu zaman sekarang, wallahu alam, tidak menjamin itu lebih afdal daripada yang baru ngaji sunnah. Apalagi zaman media sosial sekarang. Kalau ada ikhwan atau bapak ngaku, ana udah kenal sunnah sejak tahun berapa, itu klaim, kalaupun benar, coba kita lihat buktinya apa pengamalan antum. Apakah antum benar-benar mengamalkan atau enggak? Jangan-jangan cuman ucapannya doang. Karena beberapa orang, ada yang mereka mengklaim saya ini kenal Ustadz Kibar, saya ini berguru sama Ustadz Kibar, tapi ternyata dia nggak punya apa-apa dari ilmu. Sedangkan ada beberapa ikhwan yang baru hijrah, baru ngaji, rajin nyata dan faham ini faham itu, malah lebih afdal daripada yang sudah belasan tahun ngaji. Beda dengan bagaimana zaman Nabi, orang-orang yang paling pertama masuk Islam itu yang paling afdal secara mutlak. Karena sabq ilal Islam, yaitu lebih awal masuk Islam. Kata Allah Azza wa Jalla, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wallahu dzul fadlil 'adzim." Itu adalah keutamaan dari Allah yang Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Ta'ala memiliki keutamaan yang besar. Ini azan? Udah azan? Belum ya, time. Kemudian bab berikutnya, bab ayatul imani hubbul ansari wa bughduhum ayatun nifaq. Bab tanda keimanan adalah mencintai kalangan Ansar, yaitu orang-orang penghuni asli Madinah, dan membenci mereka adalah tanda kemunafikan. Ingat di sini mencintai karena agamanya, baru itu disebut beriman kita. Adapun membenci karena agamanya itu baru kemunafikan. Dan membenci seseorang bukan karena keagamannya, tapi karena karakternya kita nggak suka, karena kecurangannya kita nggak suka, maka ini bukan kemunafikan. Kalau antum punya sahib atau teman ngaji, dia sama-sama ngaji, antum nggak suka sama dia, kenapa? Karena dia misal ngutang nggak pernah pinjam, nggak pernah balik-balik itu seterusnya. Ini nggak ada masalah dengan dia beriman atau enggak. Kita nggak suka sama karakter itu, maka wajar seperti ini. Nggak ada kaitannya dengan apa? Dengan turunnya iman atau kemunafikan. Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang para kalangan Ansar, la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Tidaklah mencintai mereka melainkan orang beriman, dan tidak membenci mereka melainkan orang munafik. Man ahabbahum ahabbahullahu wa man abghadahum abghadahullah. Barang siapa mencintai mereka maka Allah akan mencintainya, dan barang siapa membenci mereka maka Allah Ta'ala akan membencinya. Kalau sampai mencaci seorang sahabat karena keagamaannya, maka sebagian dari ulama mengatakan itu hukumnya malah bisa menjadi hukum kafir. Ya, mencaci sahabat, mengkafirkan seorang sahabat, ya, maka itu pada sebagian ulama mengatakan hukumnya kafir bagi yang mengkafirkan seorang sahabat kalau sampai derajat pengkafiran. Baik, mungkin kita azan dulu insyaallah, nanti kita lanjut satu hadits lagi باذنillah taala. Baik, kemudian ada hadis yang sangat menarik di bab ke-20 dari Mukhtasar Sahih Muslim ini, babun innal imana la ya'rizu ilal Madinah. Bab sesungguhnya iman itu akan kembali dan kokoh di Madinah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innal imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya keimanan akan kembali dan kokoh di Madinah sebagaimana ular kembali ke lubangnya. Ya subhanallah.
Al-Madinah kotanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk daerah yang berkah. Selain itu pula Mekah. Allah Ta'ala sucikan Madinah dan juga Mekah dari kotoran-kotoran kesyirikan. Dan Allah Ta'ala jadikan pilihan Madinah sebagai kota pilihan untuk hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan Madinah sebagai kota pengasuhan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengasasan kerajaan atau pengasasan negerinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, daulatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis tadi, Madinah atau iman akan kembali ke Madinah seperti kembalinya ular ke lubangnya masing-masing. Sebagai kembalinya ular-ular ke lubangnya. Ya. Di hadis ini Nabi SAW mengabarkan beberapa fadilah yang Madinah itu memiliki imtiaz, yaitu mizah atau keunggulan di atas selainnya dari kota-kota. Bahkan ada beberapa ulama menulis kitab khusus namanya Fadailul Madinah. Itu sejak lama ulama punya kitab khusus Fadail al-Madinah, keutamaan-keutamaan Madinah. Atau dalam Sahih Bukhari dan juga beberapa kitab sunan kitab Fadail Madinah. Ya, atau bab fadilah tentang Madinah. Maka disebutkan bahwasanya iman itu akan kembali ke Madinah sebagai kembalinya ular ke lubangnya. Dan dikatakan oleh para ulama maksudnya adalah kama tajamma'a ahlul imani fil madinati ardil hijratil ula fama tazalu kadzalika ya'wi ilaihal mu'minun wa yajtami'una idza hajahum wa akhafahum syai'un 'ala dinihim. Sebagaimana ahlul iman itu mereka berkumpul di Madinah di tempat hijrah pertamanya mereka, maka akan selalu begitu orang-orang mukminun, mereka akan kembali menuju Madinah dan mereka berkumpul ke Madinah ketika ada yang menakut-nakuti mereka atau menakut-nakuti keagamaan mereka. Awalnya iman itu menyebar dari Madinah, bersebar, terjadi ekspansi ini dan itu, Masya Allah. Namun kemudian pada waktunya akan balik juga semua itu. Seolah-olah seperti ini jemaah. Kayak tadi seperti ular keluar dari sarangnya, ular-ular keluar dari sarangnya, dari lubangnya, dan pada waktunya akan kembali ke lubangnya. Kalau kita perhatikan di zaman Nabi SAW itu daerah padang pasir dengan bebatuan yang seperti itu. Ular-ular yang ada itu biasanya ular-ular yang memang ngumpul di satu tempat, di balik batuan itu banyak. Dan kalau antum pernah lihat ya di padang pasir di Meksiko dan semisalnya, ada semacam ular derik, ular kerincing, rattlesnake, yang mana itu ular-ular itu memiliki lubang tersendiri, mungkin agak besar sedikit lubangnya, dan di dalamnya itu berkumpul puluhan bahkan ratusan ular rattlesnake. Nanti ketika mereka mungkin keluar mencari mangsa, mencari makan, nanti balik-baliknya juga pasti akan ke situ lagi. Itu yang dimaksud ular itu, gitu loh. Ular-ular seperti itu, ular padang pasir dan semisalnya yang berbisa gitu loh. Nanti akan kembali ke lubang tempat mereka berkumpul. Kalau antum melihat dokumenter seperti rattlesnake hole, yaitu lubangnya ular derik, itu antum akan lihat kiasannya seperti itu. Tidak dikiaskan dengan ular lainnya gitu, karena kalau antum ular-ular sini enggak gini karakternya, ikhwan. Jadi maksudnya ular di sini ular yang memang di konteks zaman Nabi di daerahnya Nabi SAW yang beda dengan karakter ular-ular sini. Antum kalau lihat ular pucuk di pohon itu enggak pakai lubang dia, enggak ada lubang dia, dia pakai ranting di situ dah. Maka bukan di situ, bukan itu hadis itu enggak kena di situ. Kalau atau ular kobra Jawa yang ada di mungkin di sawah-sawah atau ladang-ladang, ular kobra atau misalnya itu enggak pernah bikin lubang. Tanya aja ularnya, antum pernah bikin lubang enggak? Enggak pernah, akhi ya. Selama ini ular kayak gitu tuh nempatin lubang tikus gitu loh. Karena makan tikus ini makan, terus dia nempatin tuh lubang dan beranak pinak di situ. Dan kalaupun keluar nanti ular-ular predator seperti ini yang di Indonesia rata-rata enggak kembali ke ininya. Kalau emang udah anak-anaknya udah pisah, udah mereka berdikari masing-masing. Beda kalau misalnya induknya
atau bapaknya atau ular udah gede taruh di situ, dia lubang di situ, mungkin di situ terus. Tapi rata-rata enggak bakal ngumpul di situ. Maka pengkiasan dari Nabi SAW ini kepada ular-ular yang memang karakternya karakter padang pasir. Yang biasanya itu semacam ular viper, yang memang taringnya itu bisa maju mundur dan biasanya ada tanduk kecil di sini. Itu ya, atau ular-ular seperti itulah. Yang mana itu biasanya kalau bersarang numpuk itu ular banyak tuh. Ketika mereka keluar cari makan, nanti juga akan balik lagi ke sarangnya bersama dengan itu. Nah, seperti itulah. Seperti ya'zirul hayyatu ila juhriha. Seperti berkumpul kembalinya ular ke lubangnya. Seperti itu. Dan tidak semua ular karakternya seperti itu. Jadi jangan sampai nanti, kok kayak ular? Enggak, ular di dekat rumah saya enggak kayak gini tuh modelnya. Nah, maka perlu dikembalikan bahwa maksudnya adalah ya ular-ular yang seperti itu, yang memang komplotan mainnya untuk bersarang. Ya seperti itu, wallahu alam. Dan ini menunjukkan bahwasanya Masjid Nabawi atau kotanya Nabi SAW Madinah dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dan para penuntut ilmu akan selalu banyak di sana. Akan aman insyaallah di sana. Sebagian juga Mekah. Makanya antum lihat Madinah ini soal ilmu itu lebih dibandingkan kota-kota lainnya di Saudi Arabia. Antum lihat Universitas Islam Madinah gitu loh. Ilmu. Hanya saja memang mahasiswa lulusan Madinah ini, UIM ini tentu enggak cukup untuk belajar di kampus aja. Mereka harus juga gigih belajar di Masjid Nabawi bersama para masyayikh. Dan Masjid Nabawi itu termasuk yang banyak kajiannya, baik yang disiarkan ataupun yang tidak. Baik halaqah-halaqah zikir itu banyak. Begitu juga Masjidil Haram. Antum kalau ke sana ikhwan bisa bahasa Inggris atau bahasa Arab misal. Itu ada di beberapa spot itu kursi ulama khusus yang siapapun fadhol nanya ke beliau. Ini mufti ini. Dijadikan di beberapa spot, duduk aja. Kalau enggak ada yang nanya, beliau orang-orang ini, syekh ini diam aja sambil baca kitab gitu. Antum datangin, antum nanya tentang suatu hukum akan dijelaskan oleh beliau. Itu disediakan di situ. Cuman saya qadarullah ya banyak yang enggak ngerti akan hal ini sehingga enggak nanya-nanya ke beliau atau mungkin enggak ngerti bahasa Arab. Padahal itu sudah di-provide, disediakan oleh mereka untuk jadi mufti supaya dapat fatwa kita dari beliau. Antum ada permasalahan apa gitu? Nanya, konsultasi ini itu ditanya sama mereka, beliau ini para syekh ini akan menjawab dengan dalil. Itu ada tuh di Masjid Nabawi Haram. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Dan Anda minta tolong diamalkan yang tadi nasihat Anda di awal-awal ya, untuk kajian next time, atau kalau besok subuh ada kajian tolong berlombalah untuk mendekat kepada pembicara supaya lebih baik ilmunya insyaallah dan akhlaknya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.